Jumpa lagi dengan Arif. Kali ini saya akan membahas elektrostatika seri 16 dengan topik kapasitor dan kapasitor keping sejajar. Yuk. Baik, kita pelajari kapasitor. Kapasitor adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor ini beragam jenisnya dan dapat dibuat dengan berbagai cara. Nilai atau daya tampung kapasitor untuk menyimpan muatan listrik disebut kapasitas dengan satuan farad. Satu farad itu senilai coulomb per volt. Biasanya kapasitas kapasitor memiliki orde antara min 12 hingga 0. Orde itu adalah 10 pangkat, itu namanya orde. 10 pangkat 1 itu orde 1. Memiliki orde 1, 10 pangkat 5, ordenya 5. Oleh karena itu, awalan satuan yang sering digunakan adalah mili, mikro, nano, atau piko. Sebagai contoh, kapasitor 50 milifarad, 25 mikrofarad, 200 nanofarad, atau 75 pikofarad. Nah, di sebelah kanan ini ditunjukkan gambar berbagai jenis kapasitor. Simbol, lambang, dan satuan kapasitor. Ini adalah simbol kapasitor. Yang kiri, yang A adalah kapasitor bernilai tetap, sedangkan yang di kanan itu kapasitor yang nilainya bisa diubah-ubah. Itu disebut kapasitor variabel. Kemudian lambang kapasitor menggunakan huruf besar C. Satuan kapasitor itu adalah farad. Tadi contohnya tadi yang disebutkan di depan itu kita ubah ke dalam farad. Nah, ukurannya kecil, biasanya dinyatakan mili, mikro, nano, atau piko. Nah, ini cara mengubahnya. Jika kapasitor dihubungkan dengan tegangan, maka di dalam kapasitor akan mampu menyimpan muatan yang besarnya dapat dihitung dengan rumus seperti berikut. Q sama dengan V kali C. Q adalah banyaknya muatan yang tersimpan, satuannya coulomb. V adalah beda potensial yang diberikan pada kapasitor, satuannya volt. Dan C adalah nilai kapasitor atau kapasitas kapasitor, satuannya farad. Kemudian jenis dan manfaat kapasitor adalah yang pertama jenisnya adalah kapasitor kertas, kapasitor yang dibuat dengan menggunakan kertas, kapasitor keramik, kapasitor yang dibuat dengan menggunakan bahan keramik. Kemudian kapasitor elektrolit, tentu kapasitor ini dibuat dengan menggunakan bahan aluminium dan bahan elektrolit aluminium oksida. Kemudian kapasitor variabel, kapasitor yang dibuat dengan menggunakan susunan lempeng logam untuk mendapatkan berbagai ukuran kapasitas. Lalu manfaatnya apa? Kapasitor yang pertama adalah sebagai alat salah satu komponen rangkaian penala, yaitu rangkaian yang berfungsi untuk mencari gelombang berfrekuensi tertentu dalam sistem alat komunikasi, radio, HP, HT, itu nyari gelombang. Tetapi kemudian yang kedua sebagai penyaring atau penyeimbang dalam sistem alat adaptor, kemudian sebagai komponen untuk menghilangkan bunga api dalam sistem alat pengapian kendaraan, ya. Terakhir sebagai kolektor muatan dalam sistem alat lampu lalu lintas. Kemudian kapasitor keping sejajar. Kapasitor itu ditentukan oleh apa saja. Nah, ini contohnya adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar adalah jenis kapasitor yang dibuat dari dua keping konduktor sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua keping konduktor yang diberi muatan Q, masing-masing keping dengan muatan yang berlawanan jenis, diantaranya keping diberi bahan dielektrik tertentu sehingga nilainya epsilon, yaitu ada epsilon di alat ini nilainya epsilon. Luas keping masing-masing A dan berjari-jari dan berjarak D satu dengan yang lain. Ini di dalam gambar dilihat bahwa A adalah luasnya, luas penampang di sini, sedangkan ini adalah D tebal atau jarak antar keping. Kemudian dielektrik tadi epsilon tadi taruh di tengah. Kalau hampa udara itu epsilon 0, tetapi kalau ada bahan tertentu berarti epsilon bahan. Nanti kita akan bahas ini. Kapasitas kapasitor ini nilainya ditentukan oleh dielektrik bahan, luas penampang keping, dan juga jarak antar keping, dan dinyatakan sebagai berikut. C0 itu maksudnya memiliki medium atau permitivitas hampa udara, ya, epsilon 0 sama dengan A per D. Jadi rumusnya begitu sederhana. C sama dengan epsilon 0 A per D. Dengan keterangan C0 adalah kapasitas kapasitor keping, satuannya farad. Kemudian epsilon 0 permitivitas udara di antara keping yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kemudian A adalah luas keping, satuannya meter persegi, dan D jarak antar keping, satuannya meter.
Nanti kita perjelas dengan contoh soal. Oke, kita kerjakan contoh soal yang pertama. Sebuah kapasitor yang diberi muatan dengan menggunakan sebuah baterai bertegangan 12 volt yang dipasang pada kutub-kutubnya sehingga kapasitor mampu menyimpan muatan sebesar 2,4 nanocoulomb. Berapakah kapasitas kapasitor tersebut? Dinyatakan dalam satuan picofarad. Oke, kita kerjakan. Jadi diketahui tegangannya adalah 12 volt, kemudian menyimpan muatan Q sama dengan 2,4 nanocoulomb. Ini diubah menjadi 2,4 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Ditanya adalah C nya ya, kapasitas kapasitor. Jadi rumusnya adalah I sama dengan P kali C. Jadi kalau ditanya C berarti C sama dengan I dibagi P, sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 9 dibagi 12. Jadi sama dengan 2 ya, 2 kali 10 pangkat min 10 farad. Karena diminta untuk satuan picofarad, berarti C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 10 farad dikali 10 pangkat plus 12. Jadi sama dengan 2 kali 100 ya, 200 picofarad. Oke, selesai. Oke, kita kerjakan contoh soal yang kedua. Kapasitor keping sejajar memiliki luas keping masing-masing 20 mm persegi dan jarak antar keping 2 mm. Di antara keping berisi udara dengan permitivitas 8,85 kali 10 pangkat min 12 Newton pangkat min 1, meter pangkat min 2, dan coulomb pangkat 2. Hitung kapasitas kapasitor ini. Baik, jadi diketahui A sama dengan 20 mm persegi. Ini kita ubah menjadi 20 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Kemudian jarak antar keping D sama dengan 2 mm, diubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian diisi dengan udara epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12, satuannya Newton min 1, meter min 2, dan C pangkat 2. Ditanya C. Oke, kita hitung. C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Jadi sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali 20 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi sama dengan, ini 2-nya coret, ini naik 10 pangkat, ini 10 pangkat min 5 dikurangi 3, 10 pangkat min 2 tambah ini berarti 8,85 kali 10 pangkat min 14 farad ya. Oke, selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.